Baik, mohon izin dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat semua. Ikhwan wa akhwati fillah, santri Rumah Quran Stan periode 2022 semester 1 ya. Oh, ini ada yang saling sapa di kolom chat, kami persilahkan juga ya. Semoga walaupun tidak bisa bertatap muka langsung, tetapi ukhuwah kita tetap dekat, hati kita tetap terpaut, dan kita mendapatkan pahala dari silaturahim bagaimana kalau kita berkumpul secara offline. Teman-teman di sini ada yang di Indonesia Timur ya seperti Asyarif, ada juga yang di Indonesia bagian barat seperti kebanyakan kita barangkali. Dan semoga teman-teman semuanya sehat. Mungkin ada yang jauh dari orang tua, ada yang jauh dari pasangan, atau ada yang belum punya pasangan gitu ya. Semoga tetap dalam kondisi yang sakinah. Walaupun kalau punya pasangan tentunya lebih sakinah ya. Tapi sakinah tidak hanya dapat dicapai dengan punya pasangan, tapi dengan Al-Qur'an kita bisa dapat sakinah. Tapi bukan berarti kita hanya nyarinya dari Al-Qur'an saja gitu ya. Gak apa-apa, ini bukan berarti kita memojokkan teman-teman yang belum berpasangan, bukan ya. Tetapi kita sedang bermuhasabah. Baik teman-teman, alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga pertemuan kita walaupun hanya offline, walaupun hanya online, tetapi bisa menambah semangat bersama Al-Quran. Dan walaupun temanya duniawi, tetap bisa menyemangati kita dalam bersama Al-Quran. Baik, sebelumnya kita awali dengan membaca umul kitab. Biasanya kalau sebelum acara saya colek-colek gitu ya. Ayo siapa yang jadi MC, siapa yang jadi yang tasmi' begitu. Nah, ini edisi spesial, nggak ada yang saya colek. Oh ya, ini juga sudah masuk bulan Dzulqa'dah ya, jadi mudah-mudahan semangat kita tetap terjaga sebelum masuk bulan Hijjah, sesama bulan Muharram yang kita utamakan dan kita tambahkan amal-amal kita di dalam bulan haram tersebut. Kita awali dengan umul kitab bersama-sama secara tahqiq, secara pelan-pelan ya. Silahkan teman-teman bisa mengikuti, menyimak dan ikut membaca. Umul kitab itu Al-Quran ya. Kita awali dari isti'adzah, basmalah dan al-fatihah. Kayak kelas tahsin ya. A'udzubillah 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah. Semoga dengan kita membaca bersama-sama tadi, saya nggak dengerin ya, tapi mudah-mudahan teman-teman tadi ada yang ikut baca bareng gitu ya, dan kita mendapatkan pahala per hurufnya 10 kebaikan dan mendapatkan ketentraman di dalam majelis kita. Amin. Amin.
Baik, tanpa berpanjang kalam lagi, kita masuk ke sesi materi, yaitu materi tentang manajemen waktu ala duniawi. Nah, siapakah pembicaranya? Karena di situ masih tanda tanya ya. Nah, saya akan share screen ya teman-teman. Dimana pembicaranya ini mungkin sudah tidak asing. Saya mohon izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Kok saya yang share screen? Jadi sebetulnya agenda pada siang atau sore hari ini test the water juga, teman-teman. Kita sudah lama nggak ngadain kegiatan yang sifatnya insidental sejak Ramadan ya, Masya Allah, sejak Ramadan dengan Ustadz Hasan. Nah, kalau sekiranya pesertanya cukup banyak, bisa jadi agenda knowledge sharing seperti ini akan kita biasakan gitu, dan mengetengahkan alumni Rumah Quran Instan. Maka pada edisi pertama ini saya mohon izin akan mengisi kegiatan tersebut, karena dari sisi manajemen Rumah Quran Instan yang memiliki prestasi yang sudah dituliskan pada flyer kemarin, sejatinya adalah saya sendiri. Saya adalah inovator Kemenq tahun 2021 dan sempat menjadi pegawai berprestasi Kemenq 2017. Dan itu semua bukan karena saya, usaha saya, tapi yang saya rasakan adalah karena Al-Quran. Tapi kegiatan kita insya Allah temanya adalah duniawi ya. Jadi kita akan ngobrol seputar duniawi. Jadi mohon izin bukan prank ya teman-teman ya, tetapi lebih kepada, saya orangnya pemalu ya. Jadi kalau flyer saya jadi pembicaranya ya, saya apalagi saya panitianya gitu ya. Saya akan hilangkan foto saya. Tapi pada layar kali ini saya tampilkan. Baik, ini adalah konten materi pada pertemuan sore hari ini, teman-teman. Saya akan sampaikan siapa saya, kemudian masalah apa yang muncul dari sisi manajemen waktu yang akan kita kupas bersama, kemudian fenomena kesibukan. Seperti apa sih sibuk itu dan bagaimana kuadran yang ada ketika kita mengelola kesibukan. Kemudian, nah ini sebetulnya sharing dari kantor saya ya, 5 strategies for getting more work done in less time. Banyak agenda dalam waktu yang sedikit. Tentunya yang secara akhirat kita sudah dapat materinya, tapi yang duniawi coba kita kupas juga. Kemudian jalan menuju takwa, dan endingnya adalah nanti diskusi sebelum kita bahas platform apa yang digunakan untuk mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Baik, ini adalah saya sendiri dengan banyak amanah yang saat ini saya punya, dan apalagi saya saat ini diminta amanah satu lagi ya. Kemarin ditelepon oleh Ustadz Imam Al-Faruq, walaupun sampai sekarang belum saya iakan amanah tersebut karena cukup besar ya amanahnya, menjadi bagian dari sebuah yayasan Forum Halaqah Quran. Nanti banyak orang yang berkecimpung di dalam juga. Saya pernah masuk buku media keuangan, media keuangan ya, yang dikelola Biro KLI, Sekjen Kementerian Keuangan. Tapi tahun 2017, waktu itu mereka bertanya tentang Rumah Quran Instan. Dan waktu itu masih offline. Ini artikelnya. Kemudian ini adalah Instagram media keuangan, majalah di sana. Dan alhamdulillah sempat di-like oleh Bu Sri Mulyani Indrawati. Amanah saya yang sebelah kiri ini adalah terkait dengan non kantor, yang sebelah kanan ini terkait kantor. Jadi cukup banyak dan saya bingung saat ini mengelolanya sebagaimana. Tapi saya punya platform yang saya pakai terus untuk mengelola agenda-agenda saya. Disitulah nanti kita akan sharing. Sharing itu artinya tidak direct. Nanti diskusi kalau bisa banyak teman-teman biar bisa kasih masukan dan sharing juga tentang apa yang bisa dilakukan ketika agendanya banyak, waktu kita sedikit. Kemudian
Ini foto saya ketika jadi pegawai berprestasi Kemenq 2017. Isinya ini orang-orang yang pegawai berprestasi dan pegawai teladan, dua. Biasanya dipilih satu unit eselon satu orang. Pegawai berprestasi satu orang, pegawai teladan satu orang. Nah, kebetulan pegawai berprestasi saat itu ada 3 orang di BPPK. Ya. Ada saya, Pak Atswin, tahu Pak Atswin ya, dosen STAN. Satu lagi dari KNPK. Kemudian ini foto saya saat bersalaman dengan Bu Menteri Keuangan waktu itu tahun 2017. Dan saya merasa perlu untuk sharing pada kesempatan hari ini karena apa yang sudah saya dapatkan prestasi-prestasi dari Kementerian Keuangan saat itu. Nah, kita masuk ke topik awal, yaitu masalah apa sih yang lagi dibahas ini? Masalah apa sebetulnya? Nah, jadi sebetulnya kami di Rumah Quran STAN sering ngajak duduk bareng musyrif-musyrifah di dalam satu forum. Saat ini seringnya online gitu ya. Nah, musyrif-musyrifah sering mengeluhkan, bukan mengeluhkan ya, menyampaikan curhat, bukan keluhan tapi curhat. Jadi kita senang, sebagai manajemen senang dapat curhat dari musyrif-musyrifah pembimbing Quran. Ternyata teman-teman baik yang kuliah di STAN maupun yang sudah kerja itu terkendala dalam sisi manajemen waktu, sehingga setoran hafalan tidak lancar. Seminggu seharusnya sekali setoran, tidak sama sekali. Mungkin sebulan 2 bulan ada yang mungkin belum setoran, atau dia suka hadir. Sebenarnya saya pribadi senang kalau orang suka hadir walaupun mungkin belum bisa setoran. Yang penting hadir aja. Bisa jadi seperti itu. Itu adalah kendala-kendala yang dimiliki oleh santri-santri STAN. Nah, fenomena itu semakin banyak gitu ya, apalagi setelah pandemi pulih gitu. Virtual dan digital culture yang sudah kita bangun selama pandemi itu terjadi clash dengan kondisi offline yang saat ini sedang mulai digalakkan. Kita sudah mulai offline kerja di kantor, makin lama makin offline gitu ya. Mungkin sehari 2 hari, makin lama WFO-nya makin banyak gitu ya. Sementara orang-orang udah biasa online gitu. Sehingga kerjaan itu terus cepat, tapi kita masih perlu untuk mengatur waktu. Mungkin dulu ketika masih online, kita bisa kerja sampai sore, sampai malam gitu ya. Karena apa? Karena di rumah. Tapi sejak kita sering WFO, ya tentunya ada perjalanan berangkat, ada perjalanan pulang, ada capeknya gitu ya. Itu harus kita kelola. Ini perlu diselesaikan masalah-masalah seperti ini. Kalau makin lama makin banyak WFO-nya, ya kalau nggak segera di manage gitu ya, makin fatal, khawatirnya seperti itu. Apalagi kalau jadi santri RI. Nah, ini indikasi masalahnya. Kita makin banyak punya amanah gitu ya. Semuanya serasa penting, semuanya seperti harus diikuti, gitu. Harus dikerjakan semuanya. Apalagi kalau kita sebagai anak baru di kantor, semuanya ditugaskan ke kamu. Ya pokoknya kamu, soalnya kamu yang paling junior gitu kan. Akhirnya prioritas kurang ditimbang. Semuanya pokoknya prioritas. Gitu. Apalagi tentang duniawi ya. Nah, lama-lama kita akan merasa bahwa wah dapat honor, wah dapat sesuatu dari agenda tambahan tersebut gitu. Makin lama return yang kasat mata itu makin nambah amanah. Sehingga apa? Sehingga return yang tidak kasat mata, return bahasa marketing ya, manajemen keuangan, return yang tidak kasat mata makin kurang diprioritaskan. Contohnya apa? Contohnya ya murojaah, hafalan. Gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa dapat sisi manfaatnya secara langsung gitu, agenda-agenda tersebut. Nah, disitulah muncul teori seperti ini. Kalau penting dan urgent atau mendesak, maka lakukan itu sekarang. Contohnya ini kegiatan seperti menjawab email dari pejabat atau tugas langsung dari atasan harus selesai hari ini gitu ya. Kemudian ada juga penting tapi nggak mendesak gitu. Itu bisa kita posting di kegiatan besok atau lusa.
Kemudian nggak penting tapi mendesak. Nah ini bisa didelegasikan. Masalahnya kita anak baru, kita mau mendelegasikannya ke siapa? Susah ya. Atau nggak penting nggak mendesak. Ya ini kadang-kadang justru mah yang paling kalau nggak di manage, not important dan not urgent, ini yang justru malah mengemuka. Nonton status gitu ya, nonton TV, baca berita gitu ya. Ya mungkin ada yang bilang itu rasa kita sedang refreshing sih sebetulnya, tetapi kalau kita tidak memanage nanti akan kebablasan terus agenda-agenda yang kanan bawah ini, kuadran kanan bawah. Maka harus kita manage. Nah, saya mau membahas tentang 5 strategi bagaimana agar kita bisa melaksanakan agenda yang banyak dalam waktu yang sedikit. Tentunya teman-teman sudah mengenal ya video ini ya. Ini kelihatan nggak ya? Saya share-nya screen aja. Oh ya, share screen-nya, optimize share sound. Ya, ini adalah renungan kesibukan ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan insight dari sini. Apakah Anda orang sibuk? Ada selama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal soleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal soleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserah, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya.
keberkahan waktu, yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran. Ya, itu tadi teman-teman ya. Kalau kita mengambil dari sudut pandang akhirat. Wah, ini sudah berapa kali video seperti ini ditampilkan di rumah Quran Stand ya. Masya Allah. Nah, kalau dari sisi duniawi, nah ini baru saya dapat beberapa waktu yang lalu nih dari teman-teman kantor ya. Kebetulan unit kantor saya itu suka knowledge sharing gitu ya. Jadi kadang-kadang atasan kepala kantornya itu suka bagi-bagi share-sharean. Tentunya share-share yang bahasa Inggris gitu ya. Kemudian diminta setiap bagian untuk membahas materi ini. Gitu. Pak Iqbal Islami. Mungkin ada yang pernah jadi dosennya di sini ya. Beliau kan dulunya dosen atau PD suara ya. Kemudian jadi kepala kantor. Jadi sense of dosennya tetap muncul. Nah, di sini salah satunya adalah bagaimana sih kita melakukan banyak hal, tetapi terima kasih atas sarannya. Sekarang udah nggak blur lagi ya, tadi masih optimize. Gimana kita melaksanakan banyak hal, tapi waktunya sedikit. Nah, ini dia. Jadi ada strategi bekerja efisien ala HBR. Ini salah satu yang ada di luar negeri ya, lembaga. Jadi kita perlu melihat apa sih yang sudah kita lakukan, apa hasilnya, dan apa tantangannya. Kita perlu pastikan outputnya apa. Kalau sudah selesai ya kita akan masuk ke agenda yang lain ya. Teman-teman mungkin yang sudah hafal Alam Nashrah ya, ayat terakhirnya itu mengatakan, atau yang sebelum terakhir kalau nggak salah, kalau kamu sudah melakukan suatu kegiatan, lakukan kegiatan yang lain. Artinya apa? Artinya jangan terlalu terlena dengan kepuasan dari kerjaan sebelumnya. Apa tantangannya, kita bisa identifikasikan. Cepat aja ya. Nah, ini langsung banyak semuanya aja. Nah, ini ada 5 strategi bekerja efisien agar kita bisa memanage waktu dengan baik. Yang pertama adalah tahu detail apa yang dibutuhkan. Ini sebetulnya nyambung ya. Kalau pengen tahu detailnya, ya kita ke poin 3. Gitu. Kita pakai aja template atau checklist untuk menjelaskan kebutuhannya apa saja. Artinya kita nggak bisa ngawang. Kita mau mengerjakan sesuatu terus ngawang. Nanti akan susah gitu. Nanti hasilnya juga ngawang gitu ya. Nah, nomor 2 ini penting. Reuse materi atau bahan yang sudah ada. Teman-teman kalau bikin naskah dinas di kantor atau surat dengan sebuah template itu akan sangat efektif daripada kita bikin baru kemudian ditugasin bikin baru lagi. Efektifnya gimana? Caranya gimana biar efektif? Tanya teman-teman yang ada di bagian itu. Sudah pernah bikin surat dengan jenis seperti ini enggak? Minta template-nya dong. Di situ kita belajar. Bukan berarti kita ya kecuali kalau ini ya, kecuali kalau memang ditugaskan sama atasan dan memang harus nyari-nyari gitu. Tapi kalau pengen efisien ya seperti itu caranya. Kenapa? Karena kita banyak agenda yang lain selain bikin itu. Jadi harus berusaha untuk efisien. Nah, saya punya banyak template ya. Di kantor saya itu punya banyak template. Saya pribadi ya, ada template undangan ke situ, ada template bikin surat ini gitu. Jadi kalau mau bikin sebuah dokumen, saya tinggal ganti-ganti sedikit yang di dalamnya. Saya bikin dokumen itu misalnya 20 halaman, namanya dokumen A gitu ya. Itu satu yang seharusnya mungkin 2-3 hari, saya 1 hari bisa selesai dengan kalau fokus gitu ya. Dengan mengganti dan sedikit berpikir taktis dari dokumen tersebut. Namanya dokumen analisis sistem. Karena tadi saya analis sistem kan, di awal dikatakan saya bikin dokumen analisis sistem informasi. 1 hari jadi. Kenapa? Karena saya pakai template. Teman-teman juga cari template-nya kalau teman-teman pengen efektif kerja di kantor. Gunakan checklist. Nah, checklist atau time schedule. Nah, checklist time schedule ini penting. Nanti di akhir akan saya bahas.
berkomunikasi secara lisan untuk penguat informasi. Karena kita nggak bisa melakukan semuanya dengan WhatsApp gitu ya. WhatsApp terus nanya-nanya ke teman WhatsApp aja. Nunggu jawaban sambil ngerjain yang lain. Dengan selesai-selesai. Komunikasi lisan, telepon aja temennya. Kan ada jaringan kantor atau mungkin sekarang kan telepon murah ya karena pakai kuota. Manfaatkan itu. Nah, itu doang sharingnya ya. Kemudian kita balik lagi ke sini. Itu strateginya ya. Nah, kita langsung kita pindah-pindah dari duniawi ke akhirat, akhirat ke duniawi, dari duniawi ke akhirat lagi. Jalan menuju takwa. Ini adalah materi mentoring ya. Kalau dulu saya jadi mentor di kampus TAN, ini materi favorit saya, yaitu bagaimana kita meraih takwa, yaitu dengan cara 5M. Ini berdasarkan buku Tarbiyah Ruhiyah dari Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Yang pertama mu'ahadah. 5M, M yang pertama mu'ahadah. Mu'ahadah itu mengingat-ingat janji. Kapan kita mengingat-ingat janji? Ketika sholat. Teman-teman kalau pengen disadarkan, teman-teman kalau baca Al-Fatihah ada mu'ahadah di sana. Iya karena ambudu wa iya karena nasta'in. Tadi sudah kita baca. Tadi surat Asar kita baca 4 kali. Berapa kali? Oh, sehari udah berapa kali ya? Kita bermuahadah, berjanji kepada Allah bahwa hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Seharusnya dari situ kita selalu bertakwa. Karena apa? Karena kita selalu mengulang-ulang janji. Muahadah itu mengingat janjinya. Dan ini penting agar apa? Agar kita aware dengan janji kita. Kalau nggak disuruh melakukan sesuatu yang nggak usah berjanji, komitmen ya, mengingat-ingat komitmen. Nah, di dalam time schedule organizer itu juga ada muahadah sebetulnya, nanti akan dibahas. Yang kedua muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah itu kalau kita sendirian kita akan melakukan yang bermanfaat, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bisikan-bisikan gaib gitu. Kita muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Muhasabah itu mengingat-ingat. Mengingat-ingat saya lagi di sini kemarin ngerjain apa, saya harus melakukan apa. Muhasabah, evaluasi ya, bukan mengingat-ingat. Kalau mau seperti muahadah. Muhasabah itu evaluasi, merefleksikan yang sudah dilakukan apa. Seperti kemarin ya, kalau kita di acara itu ada AAR, After Action Review, mereview kembali apa kunci kesuksesan saya melakukan ini, apa yang perlu diperbaiki dari diri saya. Muhasabah. Muaqabah itu janji atau bukan janji. Muaqabah itu memberi hadiah atau memberi hukuman kepada diri kita atas apa yang sudah kita raih sebelumnya. Muaqabah. Kemudian mujahadah itu berusaha sungguh-sungguh agar bisa melaksanakan ini semua dan beraktivitas sesuai dengan yang dijanjikan kita semua. Ini jalan menuju takwa ya. Berupaya bermujahadah. Dan ini bahasanya umum ya. Takwa itu dengan banyak hal, termasuk kita menggunakan menggunakan productivity tool. Productivity tool itu apa? Sebuah alat yang kita pakai dari internet atau dari manapun yang bermanfaat untuk kita lebih efektif dan efisien dalam berproduktif. Nah, ini ada yang tahu ini, teman-teman? Ini gambar apa? Ada yang kenal? Silahkan raise hand kalau kenal. Ada yang tahu? Yang raise hand? Asyarif. Ada lagi yang tahu ini apa? Kira-kira apa Asyarif? Gambar apa ini? Ini adalah aplikasi MyTask di dalam Office Automation Kementerian Keuangan. Kita biasa nulis di sini, saya ngerjain ini, saya ngerjain ini, saya ngerjain ini. Ini salah satu fungsi kita menggunakan organizer dalam mengatur kegiatan kita. Nah, dari MyTask ini,
organizer yang ideal, saya nggak katakan mayoritas ideal ya, karena saya orang yang suka mengkritisi mayoritas. Tapi saya sering pakai, walaupun saya kritik gitu ya, saya sering pakai ini. Ini buktinya banyak titik-titiknya kan, berarti saya pakai, walaupun nggak keluar tulisannya. Ya. Organizer yang ideal itu mengakomodir 7 poin. Ini bukan sumber dari mana-mana ya. Ini adalah muhasabah saya sejak tahun 2011. Organizer yang baik itu ada 7 hal yang bisa dimanfaatkan di sana. Yang pertama adalah kita bisa merencanakan sesuatu dalam hari-hari ke depan. Misalnya kita dapat telepon suruh rapat hari Jumat besok gitu ya, kita tulis agenda kita hari Jumat di kolom Jumat. Itu action plan. Biar apa? Biar nggak lupa. Forecast itu memprediksi persiapan. Oh, hari Jumat ini nanti saya mau ngelakuin ini nih. Berarti saya harus mempersiapkan apa untuk rapat itu. Dari Rabu, Kamis harus ngapain misalnya kayak gitu. Forecast ya. Memprediksi persiapan yang perlu dieksekusi. Atau mungkin kita punya ide apa? Ide. Saya harus ngelakuin ini nih. Tulis aja. Tulis di sembarang hari. Tapi kemudian kita wrap itu dengan komitmen. Saya akan melakukan ini. Reminder itu mengingat, ya, mengingatkan agenda rutin terdekat. Jadi organizer yang bagus itu kita bisa mengingat-ingat di situ. Oh, misalnya Jumat saya punya bayangan Senin akan mengerjakan A, B, C, D. Maka saya akan tulis A, B, C, D itu di Senin di organizer. Kemudian Sabtu Minggu, ya, Sabtu Minggu kan lagi libur itu, kita bebas ngapain. Biasanya saya akan lupa hari Senin mau ngapain. Nah, disitulah saya buka organizer. Saya hari Senin ngapain ya? Oh iya, kemarin saya sudah tuliskan tuh yang mau saya lakukan di hari Senin waktu hari Jumat. 4. Action now. Itu artinya kita mengetahui yang mau ngerjain apa di hari itu. Atau misalnya pagi-pagi kita bingung gitu ya, kok masih kosong agenda saya. Tulis aja di agenda mau ngapain aja. Daily control. Nah, ini mengevaluasi. Nah, ada muahadahnya. Nah, ini langsung geser aja. Ada muahadahnya ya, teman-teman. Ada muraqabahnya ya. Reminder merasa diawasi oleh Allah. Ada muhasabahnya. Daily control ini muhasabah. Kita bisa mengevaluasi. Wah, saya hari Senin sore. Di Senin sore kita bisa mengevaluasi. Hari Senin ini saya sudah ngelakuin ini. Annual control. Nah, ini bisa selain kita mengontrol harian, kita bisa mengontrol tahunan. Kenapa? Bukan hanya tahunan ya, bulanan, mingguan juga bisa gitu. Karena kita sudah menuliskan semuanya di situ. Kita bisa mengevaluasi di situ. Dan yang terakhir adalah callback history. Misalnya kita sudah di hari ini bulan Juni ya. Kita ditanya kemarin bulan Januari kemarin ngapain aja gitu. Kita masih punya catatannya. Nah, saya belum menemukan nih di MyTask ini lengkap seperti ini belum. Sehingga sehingga saya pribadi membuat organizer sendiri pada akhirnya. Membuat organizer sendiri. Silahkan bisa diakses di sid/ngaplogs. Ngaplogs ini singkatan dari ngapain lu di kantor. Dan ini adalah hasil evaluasi diri saya sejak tahun 2011. Ini sudah saya praktekkan sejak tahun 2011. 2 tahun sejak lulus dari STAN. Outputnya apa? Outputnya yang saya sampaikan di awal tadi. Saya meraih prestasi, menjadi pegawai berprestasi Kementerian Keuangan karena memiliki tools ini. Dan terakhir kemarin tools ini saya ajukan di inovasi unit eselon 1 saya, inovasi BPPK. Alhamdulillah juara 3. Kenapa juara 3? Karena saya terlalu vokal mengkritisi MyTask. Padahal MyTask itu harusnya kita inline dan sinergi ke situ. Tapi saya malah mengkritisi dan berargumen dengan para praktisi dan akademisi di situ. Tapi seru ya, karena senang karena kita sebagai inovator dapat kesempatan untuk berargumen melawan orang-orang yang PhD ya. Saya istilahnya dibantai gitu. Dibantai sama Bu Sumiati, tahu ya?
dulu Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan gitu. Walaupun saya berusaha untuk defense terus gitu ya. Masih blur ya? Masih blur teman-teman? Udah enggak ya? Oh ini apa aksesnya belum dapat ya? Oke, coba saya perbaiki ya. Sebentar. Nah, itu dia organizer ya. Saya berharap melalui forum ini juga teman-teman punya apa ya? Organizer masing-masing gitu ya dan bisa di-share. Jangan-jangan saya menduga nih teman-teman. Jangan-jangan organizer saya sudah jadul, masih jadul dan ada yang lebih canggih dari ini gitu. Dan memang di sana itu canggih gitu ya. Di luar itu sudah banyak yang canggih. Buktinya saya ketik di YouTube gitu ya, productivity tools. Contohnya ini saya coba iseng ketik productivity tools, banyak sekali tools-tools yang bisa kita manfaatkan untuk bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Walaupun tools itu mungkin nanti lebih spesifik, mungkin terkait mencari dokumen, terkait apa gitu. Karena productivity tools itu jenisnya banyak ya, bukan hanya kalender seperti yang saya share ini. Ini saya share nih. Nah ini dia. Ini adalah productivity tools yang saya pakai. Jadi teman-teman kalau pengen jadi inovator di kantornya masing-masing, jangan berpikir inovasi itu hanya aplikasi, bukan. Inovasi itu bisa juga modelnya file seperti ini gitu. Buktinya saya ngajuin inovasi ternyata dapat juara juga ya, dapat hadiah juga. Nah, ini adalah inovasi dan ini sudah saya tulis sejak 2011 nih model seperti ini. Dan sampai sekarang belum saya ganti-ganti ya. Karena saya merasa sebagai pegawai harus mengoptimalisasi waktu. Dengan waktu yang sedikit, tanggung jawab kita banyak sekali. Ngaplok itu muhasabahnya ada 3. Yang pertama dia akronim dari ngapain lo di kantor. Itu seperti kaplokan kepada diri kita gitu. Ngapain saja saya di kantor gitu. Ngapain saja saya selama ini, amanah-amanah apa saja. Dan saya sudah amanah atau belum dengan amanah-amanah saya gitu. Kemudian caps lock. Caps lock itu kan tombol di keyboard yang artinya huruf besar gitu ya. Jadi kita bisa memprioritaskan waktu kita. Kemudian ini contohnya. Jadi kita ngisi aja gitu. Nah, saya mengkritisi MyTask di kantor saya kenapa? Karena saya suka ini ya, suka ngasih masukan ke MyTask kalau bisa drag and drop gitu ya. Di sini bisa drag and drop masalahnya. Di sana nggak bisa. Jadi kalau bisa drag and drop, kita bisa melakukan planning dengan lebih baik. Selama ini kalau kita menggunakan MyTask ini bukan berarti kita menjudge gitu ya, tapi kita mengevaluasi, memuhasabah. Kalau kita menggunakan organizer itu kadang-kadang kita itu hanya mengisi tugas yang sudah dilaksanakan. Mengisi tugas yang sudah dilaksanakan. Seharusnya tadi tidak hanya tugas yang sudah dilaksanakan, tapi juga merencanakan apa yang mau kita lakukan. Nah, inovasi saya yang pertama itu namanya Smart PPSDM yang jadi juara pegawai berprestasi 2017. Itu saya senang banget karena dengan platform ini saya kalau dapat masukan dari teman-teman, harusnya begini dong gitu ya. Itu kalau dikasih masukan gitu nggak segera ditulis, pasti hilang. Saya langsung tulis di sini. Oh, berarti nanti akan saya kerjakan hari ini gitu misalnya. Dan itu akan ngumpul dan akan tampil terus gitu. Sehingga kita bisa terus ingat dengan amanah-amanah kita. Seperti itu. Nah, itu sharing saya pada kesempatan hari ini. Waktunya ternyata cukup banyak ya yang saya pakai tadi. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau belum ada, ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin tadi ya, saya tanya ke teman-teman, ada nggak organizer yang cocok dan sebetulnya bisa lebih powerful loh daripada yang saya punya. Saya malah salah satu agenda sore hari itu ya. Jadi saya nanya ke teman-teman, apakah teman-teman sudah menemukan
tools yang lebih bagus dari yang saya pakai. Itu yang saya tunggu-tunggu. Biar apa? Biar saya juga dapat insight juga pada acara sore ini. Silakan. Oh, saya pakai Notion. Notion bisa gini misalnya. Bisa disampaikan. Oh, saya pakai organizer HP. Dan kegiatan yang sifatnya rutin sebaiknya tidak perlu ditulis. Tetapi justru itu yang menjadi generator bagi aktivitas-aktivitas kita. Seperti apa? Seperti membaca Al-Quran, sholat, wajib, itu nggak perlu ditulis. Ya. Baca Al-Quran itu sebagaimana video tadi, seharusnya kita kita pakai, kita lakukan di waktu pagi, sebelum aktivitas-aktivitas yang lain. Karena itu akan mengenerate dan mengoptimasi kegiatan-kegiatan kita yang lain. Walaupun itu hanya efek samping ya. Tentunya niat utama kita adalah meraih ridho Allah, meraih pahala dari Allah. Ada yang mau bertukar pendapat? Silakan. Atau melalui kolom chat juga boleh. Saya pamerin nih, punya saya. Dan itu sifatnya yang ditulis yang masih hanya pakai sticky notes. Ya. Saya ngelihat sticky notes itu terlalu pendek waktunya ya. Jadi reminder untuk hari ini saja gitu. Besok nanti dibikin banyak gitu. Saya kadang ngelihat ada orang yang layar desktopnya tuh banyak sticky notes gitu, dari pojok kanan ke kiri gitu ya. Bukan hanya sticky notes yang kertas ya, yang ditempel-tempel itu bukan. Tapi sticky notes yang aplikasi. Saya juga dulu pernah pakai itu. Bahkan saya juga awal-awal sering pakai itu. Kemudian akhirnya bermigrasi ke yaudah pakai ini aja, saya ini biar lebih teratur waktunya, bisa dipindahkan ke yang lebih ini. Jadi kadang tuh kita akan senang gitu loh, senang kalau wah agenda saya banyak ya gitu. Ini saya mau pamerin punya saya wes, biar ada gambarnya. Nah ini punya saya. Ini Juni kemarin saya centang-centang. Hari Minggu malah banyak ya, Sabtu Minggu ya. Walaupun agendanya bukan agenda kantor ya. Ini walaupun namanya ngapain lu di kantor, tapi kadang kalau Sabtu Minggu saya pakai untuk aktivitas FHQ atau apa, itu saya jadikan reminder juga gitu. Ini misalnya nih hari Jumat saya kemarin ngerjain ini gitu ya. Ini kemarin lupa saya isi. Nah, nanti hari Senin saya udah catat nih. Saya harus menyelesaikan dokumen ini karena ikut saya ini, kalau enggak nanti ikut saya jeblok di bulan ini misalnya. Apalagi ini bulan Juni ya. Nah, ini ada sharing dari kolom chat ya. Mbak Asih, Mbak Rima tadi masih manual mencatat di kertas kalender gawai. Cuma yang izin saya bagikan, kita perlu pemisahan rutinitas dan prioritas. Nah, itu. Memang di sini tidak sampai membahas tentang prioritas yang tadi saya sampaikan, urgent dan important gitu ya. Tapi kita bisa bikin inilah, bisa tambahin warna gitu, warna kalau merah urgent bisa. Jadi fleksibelnya di situ. Ya mungkin kelemahannya ini tidak bisa ditarik datanya ya, menggunakan data analitik itu nggak bisa ditarik datanya. Nah, kapan biasanya ada yang bertanya nih? Jangan sampai, ini yang sebelumnya dulu ya, Mas Syarif ya. Kita perlu pemisahan rutinitas dan prioritas. Jangan sampai agenda yang dikerjakan hari itu banyak, tapi yang dikerjakan rutinitas semuanya. Ya, sebetulnya prioritas rutinitas itu ya dua hal yang tidak bertolak belakang ya. Kadang rutinitas itu memang jadi prioritas gitu. Tapi rutinitas itu kadang sesuatu yang perlu di reminder karena kita belum rutin untuk mengingat-ingat kita untuk melakukan itu, sehingga perlu ditulis.
Tapi kalau sudah rutin seperti membaca Al-Quran, sholat wajib gitu ya. Kalau di kantor itu apa ya kerjaan rutinitasnya? Saya kerjanya project semua kebanyakan, jadi susah ya. Kalau teman-teman yang kerjaannya bukan project, ini efek buruknya ya. Kalau kerjanya project itu kita bisa bantuin banyak hal di tim yang lain kadang-kadang. Tapi begitu menjelang akhir nanti akan kelabakan. Itu project. Tapi kalau rutinitas, misalnya menjawab email gitu-gitu ya, itu kadang semuanya sudah terlaksana secara otomatis gitu, karena kita sudah selalu menghadapi itu. Contohnya mungkin kerjanya Ainun ya, yang menerima telepon ya, kontak center kalau nggak salah. Nah, untuk hal-hal yang tidak rutin atau yang masih perlu kita prioritaskan, tiba-tiba kita ingat gitu ya, itu yang perlu ditulis di sini. Seperti itu. Dan kadang kan ini nggak harus kerjaan kantor ya. Mungkin teman-teman punya amanah di mana ya, dan itu kadang suka lupa gitu ya. Itu tuliskan di sini, gitu. Itu penting. Karena kita sudah terlanjur untuk berjanji untuk menjalankan amanah tersebut. Misalnya jadi sekretaris atau bendahara di organisasi mana gitu. Tadi saya di awal sudah mengatakan saya jadi pengurus Masjid Arido, pengurus Masjid Baitul Mal Purnawarman gitu ya. Ya kita harus komitmen dengan itu. Artinya dengan cara seperti ini kita memanage waktu-waktu kita. Terus, Syarif, kapan biasanya mengisi agenda di app tersebut? Kapan mengisinya? Gitu ya. Kalau ingat, jadi ini selalu terbuka, saya buka setiap kali bekerja. Kalau ingat sesuatu, saya tulis. Ingat besok mau ngerjain ini, saya tulis. Biar nggak lupa gitu. Kayaknya bagusnya agendanya hari ini deh gitu. Ditulis. Kemudian selain setiap saat ada ide, yang kedua dibuka itu setiap hari Jumat sore. Nah, ya itu kenapa saya buka Jumat sore dan sering lupa kadang-kadang ya. Atau Jumat malam gitu ya kalau udah di rumah. Kenapa? Karena saya mindahin ini semua ke MyTask. Ini dari Senin sampai Jumat saya pindah ke MyTask. Biar apa? Ya karena kalau kayak gitu nanti kalau udah hari Sabtu gitu ya, Seninnya nggak bisa diisi gitu. Karena aplikasi MyTask-nya Kemenkeu itu hanya berlaku 4 hari. Jadi hari Jumat bisa ngisi hari Senin. Hari Sabtu bisa ngisi hari Selasa. Min berapa? Nggak bisa diisi semuanya. Kemudian yang ketiga, kapan mengisi ini juga. Tadi kalau ada ide. Yang kedua, kalau hari Jumat sore. Yang ketiga, kalau kita udah sore gitu ya, terus merasa bahwa, aduh, kok agenda saya masih banyak belum bisa dilakukan hari ini gitu ya. Nah, disitulah kita perlu manage, copy paste, geser-geser gitu ya. Mana yang perlu kita sempurnakan. Seperti itu. Ada lagi teman-teman diskusi? Nah ini Faisal ya, kasus yang kadang muncul. Saya mengalaminya awal bulan ini ya. Awal bulan ini kantor saya punya target melaporkan sebuah dokumen untuk dinilai persentasenya 1 unit eselon 1. Bayangin kalau dokumen itu nggak segera dikirim, unit eselon 1 saya nilainya jeblok gitu ya. Saya bukan PIC-nya, yang saya cuma tugasnya ngingetin gitu ya. Yang jadi PIC-nya adalah si A. Dan dia nggak selesai-selesai gitu ya. Sementara kita masih jadi pegawai junior. Gimana menyikapinya? Ini tantangan ya. Tapi saya harusnya tapi yang saya lakukan waktu itu memang beda dengan kondisi teman-teman ya. Yang saya lakukan waktu itu adalah saya ajak nge-zoom. Yuk nge-zoom, selesaikan dokumen ini. Bagian saya udah selesai, tinggal bagian kamu. Ya saya nggak bilang gitu. Maksudnya, yuk kita selesaikan dokumen ini karena hari ini hari terakhir gitu. Nge-zoom. Jadi saya termasuk orang yang suka ini ya, suka nyolek-nyolek orang, terus ngajak, yuk nge-zoom, biar segera kelar gitu. Bahkan lintas unit gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang kadang
ngajak-ngajak nggak jelas gitu. Yuk ikut acara ini, loh kamu siapa gitu, ngajak-ngajak gitu. Alhamdulillah nggak ada yang komplain. Nah kalau junior gimana ya? Kalau junior kita sampaikan saja ke atasan gitu, Pak saya sudah menjalankan ini, tapi dokumen saya ini harus dikompil dengan teman saya biar menjadi dokumen yang utuh, padahal deadline-nya sebetulnya hari ini. Nah saya sungkan Pak ingetin teman saya ini si A, barangkali Bapak ini. Jadi tugasnya atasan itu adalah memberikan coach dan mentor kepada bawahan. Kalau teman-teman junior ya teman-teman tidak perlu melakukan itu. Kalau teman-teman merasa belum mampu atau belum cukup umur, sampaikan kepada yang berwenang, atasan kita. Tapi kalau teman-teman sudah merasa, ini pengalaman saya, kalau udah setahun, 2 tahun, 3 tahun di sebuah unit, saya akan merasa berkuasa. Dan itu apa ya? Itu natural, itu sesuatu yang fitrah gitu. Makanya pentingnya mutasi itu kayak gitu ya. Nanti kalau nggak gitu jenuh makin lama. Kecuali mungkin pejabat fungsional. Jadi kita akan merasa berkuasa, merasa untuk wah saya udah lama di sini nih, saya udah punya banyak pengetahuan untuk unit ini, jadi saya bebas melakukan ini dan saya menugaskan yang lain walaupun saya hanya pelaksana gitu. Itu fitrah dan kadang kelepasan kejadian. Tapi ya nggak apa-apa selama teman-teman yang lain nyaman dengan kita. Tapi kalau teman-teman masih baru ya kita perlu menjaga menjaga budaya yang ada di situ. Oh budayanya bukan suka nyolek-nyolek ya udah. Kalau di tempat saya budayanya suka nyolek-nyolek, yuk nge-zoom, itu udah biasa. Untuk melakukan suatu bug fix misalnya dari sebuah aplikasi. Saya belum beres-beres nih, nyolek si A. Gitu. Kira-kira terjawab nggak, Faisal? Ya, alhamdulillah terjawab Ustaz. Ya, jadi kalau belum merasa cukup umur, sampaikan ke atasan. Coaching dan mentoring merupakan tugas dari eselon 4 atau atasan kita. Ada lagi teman-teman? Duniawi semua nih. Sudah jam 5 juga ya. Ada lagi pertanyaan. Izin menambahkan, kalau saya pakai Google Calendar, ada tempat yang cukup untuk membuat note. Google Calendar ya, ada fitur membuat pekerjaan yang bersifat berulang, berarti copy paste kegiatan gitu ya. Notifikasi, bisa di style notifnya sesuai kebutuhan. Ini saya copy aja ya di kolom Zoom ya, biar bisa dilihat yang lain. Ada notifikasi, bisa di style notifnya sesuai kebutuhan. Oh, ada notifikasi ke HP ya. Semua orang memiliki akun Google, sehingga jika ingin mengingatkan orang, ada fitur untuk kirim email. Ada fitur widget di HP, sehingga waktu buka HP langsung terlihat di desktopnya. Oh gitu ya. Ini teman-teman juga bisa memanfaatkan Google Calendar ya. Nanti coba saya pelajari lagi untuk Google Calendar. Terima kasih atas sharingnya Ahina ya, yang tidak mau disebutkan namanya karena japri ke saya. Notifikasi ya. Kalau ini udah otomatis ya teman-teman, karena ini aplikasi. Otomatis untuk mengingatkan ke sini, ke HP. Kalau yang saya buat ini mengingatkannya harus manual, harus masuk ke aplikasinya baru lihat oh reminder saya ini gitu. Karena masih manual. Cuman yang saya suka itu karena fleksibelnya sih ya. Kalau kita bikin sendiri ya. Ini bisa di setel ini ya, bulan Juni, bulan Juli gitu. Kalau dulu masih manual sekali, bentuknya seperti ini, bergeser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini masih, kalau misalnya di sini banyak kegiatan, mau mindahinnya susah gitu. Kalau kiri ke atas. Tapi kalau yang ini sudah lebih mudah. Kalau yang Google Calendar, mungkin saya perlu pelajari lagi. Dulu ada juga teman kantor yang pakai Google Calendar. Untuk peminjaman mobil kantor gitu-gitu ya. Itu bagus juga dipakai. Untuk kegiatan pribadi, saya belum cek. Cuman saya pikir Google juga bagus ya.
tinggal kita bagaimana mengadaptasinya untuk memakainya. Kadang-kadang kan ini sharing dari teman saya ya, saya sharing. Nah, kadang-kadang kan kita melakukan sesuatu itu toolsnya udah bagus gitu ya, tapi ini main behind the gun-nya kitanya sendiri yang nggak mau belajar banyak dengan tools itu, sehingga ya akhirnya kita nggak bisa memanfaatkan tool itu dengan baik. Nah, kalau Google Calendar bagus, silahkan bisa dimanfaatkan. Dan ini masalah culture juga ya kadang-kadang. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan satu hal, kita perlu adaptasi untuk pindah ke hal yang lain. Baik teman-teman yang di Indonesia Timur udah mulai ada yang sholat dan lain-lain. Saya izin menyelesaikan slide saya yang tinggal 2 slide saja. Jadi teman-teman, ini bukan yang terbaik. Yang terbaik itu tadi ya, yang paling cocok dengan situasi kita masing-masing. Jadi teman-teman ada yang sharing pakai sticky notes. Kalau menurut teman-teman itu efektif dan itu sudah bisa menggerakkan teman-teman untuk bekerja lebih efektif dan efisien, silakan dipakai. Karena kalau pakai tools yang saya pakai, mungkin teman-teman perlu adaptasi. Tapi adaptasi itu enggak lama ya seharusnya. Kalau teman-teman bisa struggle atau berjuang untuk beradaptasi, mujahadah istilahnya tadi, maka nanti lama-lama akan terbiasa. Dan endingnya adalah ini ya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan pada jiwa-jiwa mereka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Ar-Ra'd. Nah, mungkin ada yang menyalahartikannya menjadi sungguhnya kita enggak kalau mau berubah ya kita harus merubah sendiri. Mungkin ada yang mengartikannya kayak gitu ya. Sebetulnya yang lebih tepat adalah kalau kita mau berubah, kita harus mengubah jiwa-jiwa kita dulu. Kalau kita mau berubah, kita harus mengubah jiwa-jiwa kita dulu. Endingnya apa? Endingnya ini teman-teman. Manajemen waktu ala duniawi tidak bisa kalau dengan semangat membuat agar kita itu mencapai akhirat yang baik. Artinya kembali kepada tadi 3M muahadah, kita harus 5M ya, bukan 3M. 5M yang pertama adalah muahadah, kita harus mengingat-ingat janji kita, membenahi jiwa-jiwa kita agar kita bisa semangat dalam efisien dan efektif dalam bekerja. Terutama satu hal yang tidak bisa kita selesaikan kalau tugas kita banyak sekali adalah bagaimana agar efektif. Ya, kuncinya adalah video tadi ya. Banyak-banyaklah juga membaca Al-Quran agar Allah memudahkan urusan-urusan kita, agar Allah memberikan keberkahan atas waktu-waktu kita. Demikian dari saya sharingnya. Nggak ada lagi ya teman-teman. Semoga cukup jelas. Kalau ada pertanyaan bisa WA saya atau bisa mengakses WA saya, nggak apa-apa. Ini saya ketikkan yang tadi ya, biar bisa teman-teman manfaatkan kalau dirasa cukup bermanfaat di kolom chat. Jazakumullah khairan katsir. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Semoga menjadi manfaat bagi saya ya, yang ingin berbagi kepada teman-teman agar waktu-waktunya lebih efektif dan efisien, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak pahala dari pertemuan kita. Baik pahala ukhuwah, pahala silaturahim, pahala bersama membaca Al-Qur'an tadi ya, dan juga pahala semangat dalam mempraktekkan ilmu dan inspirasi yang kita bagikan bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, saya mohon izin men-stop recording.